Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesia Aku Spesial Ramadan. Menarik apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh Pak Sujat Miko tadi, bahwasanya agar puasa kita tidak sia-sia, mengapa tidak Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar itu disemuakan 1 bulan begitu. Atau bahkan pertanyaan sebaliknya, kenapa, atau mungkin ada yang menyimpulkan, bagaimana kalau saya hanya beribadah maksimal di Nuzulul Quran dan di Lailatul Qadar saja Ustaz begitu ya. Yang Ramadan-Ramadan lainnya enggak. Nah ini mungkin pertanyaan yang juga agak bersamaan begitu. Ustaz Asmar Lambu terlebih dahulu bisa dijawab, nanti kan ada Uja yang akan menambahkan, silakan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Lailatul Qadar itu hanya 1 malam di bulan Ramadan itu? Kenapa tidak setiap malamnya itu adalah Lailatul Qadar? Iya. Lalu bagaimana ketika kita beribadah hanya di malam Lailatul Qadar itu saja? Apakah kita mendapatkan pahala 1000 bulan itu? Kemudian yang lainnya ya sama dengan pertanyaan majelis taklim yang saya isi di Makassar. Ustadz, kan itu malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Jadi kalau malam genap saya enggak pergi taraweh. Tarawehnya cuma di malam ganjil. Karena Lailatul Qadar di malam ganjil gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ditekankan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan, entah siang entah malam, min awal ila akhir, dari awal Ramadan sampai akhir, imanan wahtisaban, dengan membawa iman dan ihtisab, hati yang sempurna tujuan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, itulah yang mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya. Seakan-akan Rasul katakan orang yang akan dapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang menghidupkan bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Enggak milih-milih. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar 1 malam dan turunnya di akhir-akhir Ramadan, ini adalah salah satu motivasi besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dimotivasi? Allah tahu, Rasul tahu. Kan Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dia tidak bicara dengan nafsunya, tapi memang wahyu dari Allah. Kenapa? Nabi tahu secara psikologi. Nabi tahu secara realita bahwa nanti akhir Ramadan itu orang sudah pada capek ibadah tuh. Lebih banyak mereka ngurusin rumah. Bahkan kalau masih kuat, sehat sekalipun, lebih banyak ke pasar daripada ke masjid. Betul ya? Iya. Ibu-ibu yang sudah tua sudah urut-urut semua kakinya di depan ranjang. Iya. Yang masih muda-muda udah sibuk pergi ke mall belanja pakaian. Ya, bapak-bapak sudah sibuk ngecat rumah, semua ngepel ya. Bagaimana? Semua pada sibuk ke tetangga. Lo buat kue apa? Nih kau buat kue apa? Semua pada sibuk. Sibuk ngurusin dekat lebaran. Tapi mereka tidak sibuk bagaimana ia iktikaf di akhir Ramadan. Bagaimana dia lebih meningkatkan ibadah di akhir Ramadan. Maka itu dimotivasi. Ada malam-malam ganjil pada akhir Ramadan, di situ ada malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Tapi kalau engkau hidupkan bulan Ramadan full, maka engkau baru menyempurnakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Maka tidak salah kalau ada jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu bukan hanya pada akhir Ramadan. Bisa saja dia ada di awal Ramadan. Bisa saja ada di pertengahan Ramadan. Jadi jangan kita hanya mengejar Lailatul Qadar sehingga kita menjadi hamba Lailatul Qadar, bukan hamba Allah. Ini kan banyak tuh jadi hamba Lailatul Qadar, hamba Laila gitu. Iya, bapak-bapak kan banyak jadi hamba Laila gitu. Ya, jadi kita ini harus seutuhnya jadi hamba kepada Allah. Maka itulah sebabnya Syekh Athaillah Sakandari mengatakan orang-orang yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, maka di akhir Ramadan itu dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ketika dia sudah benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan meninggalkan bulan suci Ramadan seakan-akan semua malam adalah Lailatul Qadar. Artinya apa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu outputnya terlihat pada perilakunya di luar bulan suci Ramadan.
Kalau di luar bulan suci Ramadan amalnya meningkat, ibadahnya baik, bohongnya tidak lagi, nipunya tidak lagi, timbangan tidak kurang lagi kalau menjual. Ibu-ibu tidak gosip lagi. Nah itu sudah dapat Lailatul Qadar. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Asmar Lambo yang nanti insya Allah akan dikuatkan lagi oleh Ustaz Abdurrahman Jalani dengan pertanyaan berikut. Saya ke Ibu Sri Joko, silakan untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Boleh berdiri Ibu? Biar kelihatan di kamera Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah menghidupkan malam Lailatul Qadar itu hanya di malam ganjil? Tadi sudah dijawab sama Ustadzah ya. Mengapa umat Rasulullah SAW digembirakan dengan Lailatul Qadar? Orang yang sedang menstruasi apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri Joko, silakan Ujai. Ajib-ajib pertanyaannya. Ajib pertanyaannya, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi adalah, apa tadi? Yang udah dijawab sama Ustadz. Yang kedua? Ya. Bagaimana dengan orang yang berhalangan begitu ya? Sebelum halangan. Oh iya. Oh, oke. Mengapa umat Rasulullah SAW digembirakan dengan malam Lailatul Qadar? Bu, jawabannya sebagaimana umum jawaban daripada ustadz-ustadz yang lain pula sebetulnya. Karena umurnya umat Nabi Muhammad bahkan Nabi sendiri baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Ya Pak ya? Artinya berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu umurnya panjang-panjang. Jadi kesempatan ibadahnya lebih banyak. Sedangkan kita umur sedikit ditambah lagi lupanya banyak. Bener apa kagak? Assalamualaikum. Banyakan ibadah apa banyakan lupa ibu-ibu? Bapak-bapak sama kan? Sama juga seperti yang ngomong gitu. Kita itu banyakan lupanya ketimbang ibadahnya. Padahal umur kita sedikit. Nah disinilah letak mahar rahman dan rahimnya Allah terhadap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Allah kasih tuh malam Lailatul Qadar yang khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Garis bawahin nih. Khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi malam Lailatul Qadar khusus buat kita tuh. Yang pahalanya dijelasin di dalam ayat tadi, di dalam surat tersebut. Khairun min alfi syahrin. Bukan sama. Orang dapat malam Lailatul Qadar sama saja. Dia itu mendapatkan seolah-olah beribadah selama 1000 bulan. Enggak sama, lebih baik. Karena kalimatnya Allah bilang khairun min alfi syahrin. Di sini kembali ditegaskan lagi bahwa umat Nabi Muhammad itu lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan umat-umat terdahulu. Subhanallah. Jadi walaupun umat terdahulu 1000 bulan dia bisa sanggup untuk beribadah tanpa henti. Ingat tuh. Tanpa henti. Maka umat Nabi Muhammad lebih baik daripada orang tersebut. Subhanallah. Karena Allah menyampaikan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ramadannya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala pun khusus untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Sampai dikatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Seandainya kalian tahu apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya engkau akan menginginkan seluruh bulan-bulan yang lain adalah Ramadan semuanya. Kenapa? Karena Ramadan memiliki kemuliaan dan keutamaan. Maka tadi dibahas oleh Ustadz Asmar Lambo. Ya,
Kenapa? Karena di dalamnya ada Al-Quranul Karim, ada malam Lailatul Qadar, dan beriringan pula di situ Ramadan. Ramadan mulia karena berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Ada Ramadan di situ, ada yang namanya Lailatul Qadar di situ, ada Al-Quran diturunkan di situ. Masing-masing kalau menurut saya sedikit rada berbeda dengan Ustadz Asmar Lambo, masing-masing mempunyai keutamaan. Al-Quran kemuliaannya ada, memuliakan daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga menguatkan kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Lailatul Qadar dan Al-Quran menguatkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Karena dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka disinilah harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena membuat Nabi Musa menjadi cemburu lantaran Allah memberikan kemuliaan itu kepada kita semua. Dalam satu keterangan dikatakan, ya Allah cabut pangkat kenabian saya, kata Nabi Musa. Yang penting saya jadi umat Nabi Muhammad agar saya mendapatkan Lailatul Qadar dan kemuliaan Ramadan. Subhanallah. Bayangin, kita yang udah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala santai-santai baik. Betul nggak? Bahkan tanpa berdosa meninggalkan yang namanya puasa di tengah-tengah bulan Ramadan. Santai aja, makan megang gelas keringetan. Tahu gelas keringetan? Siang tengah hari borong. Glok. Kagak ada dosa, betul apa enggak? Masya Allah. Sedangkan Nabi Musa cemburu atas kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Jelas sampai di sini? Yang terakhir secara singkat. Apakah orang haid bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti, apakah Allah Subhanahu wa taala artinya terbatas kehendaknya? Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak bisa. Namun yang punya keterbatasan dalam ketaatan adalah si manusia yang haid tadi. Gitu kan? Dia tidak bisa baca Quran, dia tidak kemudian bisa baca tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti dia tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lain. Maka cara yang lain ada dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, banyak beristighfar, apalagi yang namanya orang haid, itu adalah perempuan di saat waktu-waktu gampang ngomel-ngomel. Benar apa benar? Makanya banyakin istighfar. Boleh. Nah, adapun bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa enggak Ustaz dia mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar? Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Karena memang yang namanya haid ini bukan kemauan dia, orang kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tinggal bagaimana cari ibadah yang lainnya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, terus kemudian selawat kepada Nabi, itu aja. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala daripada Lailatul Qadar. Wallahu alam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya ke Pak Helmi yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Helmi boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja. Apakah malam Lailatul Qadar hanya bisa didapatkan oleh orang yang beritikaf di masjid saja? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ajib lagi nih Ustadz pertanyaannya nih Ustadz. Ajib ya, silakan Ustadz Asmar Lambo. Pada orang yang hanya iktikaf saja begitu, silakan. Ya, alhamdulillah. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang iktikaf saja? Di dalam keterangan riwayat Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW tidak ada keterangan bahwa dia orang iktikaf yang hanya dapatkan Lailatul Qadar. Cuma salah satu amalan yang disunnahkan Nabi bahkan sangat afdol kita lakukan adalah iktikaf pada 10 awakhir Ramadan. Ya, itu boleh kita lakukan, bahkan afdol kita lakukan. Tapi untuk hak progresifnya Allah memberikan kepada kita tentang Lailatul Qadar, tidak selamanya hanya orang yang iktikaf. Begitulah yang dikatakan oleh guru kita tadi, Ustadz Jailani. Bahwa orang haid boleh nggak dapat Lailatul Qadar? Ya terserah Allah. Allah punya keinginan. Ya, Allah itu fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Wa tarzuqu man tasya. Dia memberikan rezeki, memberikan pahala. Tidak ada hitung-hitungannya. Jadi jangan kita ini hitung-hitungan sama Allah.
Karena mentang-mentang kita hitung-hitungan sama Allah, ibadahnya cuma ditingkatin di malam Lailatul Qadar. Sedekahnya cuma di bulan Ramadan. Selesai Ramadan kedekutnya luar biasa, Masya Allah. Kalau Ramadan rajin sedekah, selesai Ramadan nggak ada sedekah. Gitu. Ramadan Masya Allah 4 kali khotam Quran. Selesai Ramadan nggak pernah pegang Quran. Iya kan? Iya, di Ramadan dia takut. Kenapa? Setan di penjara, ya. Pintu neraka ditutup, kan begitu keterangan-keterangannya. Iya. Orang meninggal bulan suci Ramadan tidak akan dihukum di alam kubur. Makanya ibu-ibu doa biar mati Ramadan ini. Enggak dihukum dalam kubur. Jadi keluar dari pengajian ya ada mobil lewat kasih tabrak ya selesai. Mati tidak dihukum di kuburan. Nanti selesai Ramadan baru dihukum. Kenapa? Karena kalau Ramadan istirahat malaikat ya. Jadi jamaah dirahmati Allah, tidak ada ketetapan bahwa harus itikaf untuk dapatkan Lailatul Qadar. Tapi perintah Rasul utama kita itikaf pada 10 terakhir Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Kita akan bahas lagi, kita akan perdalam lagi tentang bagaimana tema besar kita meraih keutamaan di malam Lailatul Qadar. Masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.